Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ayu Trisna, guru pengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Indramayu. Pada kesempatan kali ini untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu melibatkan tiga komponen, melibatkan tiga faktor. Yang pertama adalah komponen darah, yang kedua alat peredaran darah, yang ketiga kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Darah itu ada tiga fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai proses transportasi, yang kedua pertahanan terhadap serangan penyakit, yang ketiga mengatur suhu tubuh. Sedangkan sistem transport pada darah itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limpa atau disebut juga dengan getah bening. Komponen darah terdiri dari yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel darah. Plasma darah itu ada tiga, ini kita lihat pada gambar. Itu ya terdiri dari air, protein, dan senyawa organik. Protein pada plasma darah itu ada tiga. Yang pertama adalah albumin, yang kedua adalah globulin, dan yang ketiga adalah fibrinogen. Albumin fungsinya menjaga tekanan osmosis darah, globulin fungsinya pembuatan antibodi, dan fibrinogen fungsinya untuk pembengkuan darah. Sedangkan bahan organik pada plasma darah itu terdiri dari glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, garam mineral atau natrium, klarium, fosfor, dan bikarbonat. Sedangkan produk dari metabolisme itu ada asam urat dan urea kreatinin. Plasma darah tanpa fibrinogen atau tanpa serum itu merupakan cairan warna kuning jernih dan mengandung antibodi. Ada 4 macam antibodi. Yang pertama adalah presipitin, itu mengendapkan antigen. Yang kedua aglutimin, itu mengumpulkan antigen. Yang ketiga lisin, menguraikan antigen. Dan yang keempat antitoksin atau menawar racun. Sekarang saudara itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah eritrosit. Pada laki-laki dewasa terdapat 5 juta eritrosit per 1 mm kubik. Pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta eritrosit per 1 mm kubik. Tubuh manusia menghasilkan 2,5 juta eritrosit per detik. Eritrosit tidak berinti dan bentuknya bikonkav. Leukosit berperan sebagai alat pertahan tubuh. Dalam menjalankan tugas, leukosit kadang keluar dari pembuluh darah untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh yang disebut dengan diapedesis. Leukosit juga berperan membersihkan sel-sel yang telah mati atau luruhan dari jaringan tubuh. Jumlah leukosit pada orang dewasa 4.000 sampai dengan 10.000 per milimeter kubik darah. Leukosit dibagi menjadi dua, ada leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Leukosit granulosit itu ada 3 macam, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan leukosit agranulosit itu adalah limfosit dan monosit. Neutrofil itu memiliki jumlah terbanyak pada leukosit dibandingkan dengan leukosit yang lain. Saat ada infeksi kuman dapat mencapai 10.000 sampai 20.000 sel per milimeter kubik dan menerobos dinding pembuluh darah untuk memakan bakteri leukositas. Kemudian eosinofil jumlahnya kurang lebih 2-3% dari jumlah leukosit. Dapat infeksi dari parasit cacing dan pengaruh alergi. Sedangkan basofil dapat mengikat zat warna basa metalin biru, memiliki zat beku atau heparin sehingga darah tidak membeku dalam pembuluh darah. Limfosit jumlah terbanyak kedua. Limfosit ada 2, ada limfosit B berasal dari sumsum tulang belakang dan matang di bagian tersebut. Sedangkan limfosit T terbentuk di sumsum tulang belakang tetapi pematangannya di kelenjar timus. Kemudian berperan melawan virus dan disebut juga dengan kelompok bening tonsil, limpa atau kura. Monosit itu adalah leukosit yang berukuran besar. Dapat bergerak berputar di dalam aliran darah pada kecepatan tinggi dan bergerak seperti amuba dengan menjulurkan plasmanya dan membungkus serpihan jaringan yang disebabkan oleh infeksi, sel yang tua, dan patogen lainnya.
Kita bisa lihat di sini adalah poinnya neutrofil dan monosit itu adalah fagositas utama dalam pembekuan darah. Kemudian yang berikutnya adalah trombosit, bagian darah yang ukurannya paling kecil, bentuknya bulat atau oval, jumlahnya 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum tulang belakang, sumsum tulang khusus yang disebut dengan megakariosit. Umumnya berumur beberapa jam dan berproses lama dalam proses pembentukan darah, dalam proses pembekuan darah. Nah, sekarang kita lihat proses pembekuan darah itu terjadi akibat apa? Dibentuk dari apa? Yang pertama, dari jaringan yang luka. Jaringan luka ini mengeluarkan enzim, yaitu enzimnya tromboplastin. Kemudian tromboplastin menghasilkan trombopin. Kemudian trombopin ini mengeluarkan ion karbonat dan vitamin K sehingga dia menghasilkan trombin, kemudian dia menghasilkan fibrinogen, dan akhirnya dia menghasilkan fibrin. Nah, ini proses pembekuan darah. Sedangkan upaya mencegah proses pembekuan darah, yang pertama, menghindari agar luka tidak menyentuh bidang kasar. Yang kedua, menambahkan zat antikoagulan atau heparin dan hirudin. Yang ketiga, menambahkan natrium sitrat dan natrium oksalat. Dan yang keempat, menyimpan pada suhu dingin, kisaran antara 2 sampai 6 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bahas tentang golongan darah. Golongan darah menurut Karl Landsteiner dibagi menjadi 4 berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen itu, kalau kita lihat dari agglutinogen itu pada eritrositnya, kemudian disebut juga dengan antigen dan sifatnya dapat menggumpalkan. Sedangkan kalau kita lihat pada agglutininnya itu biasanya terdapat pada plasma darah yang disebut juga dengan antibodi dan sifatnya menggumpalkan antigen. Menurut Karl, ada 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. A itu menghasilkan agglutinin A, agglutinogennya beta, di mana golongan darah A bisa menerima dari golongan darah A dan O dan memberikan pada golongan darah A dan AB. Golongan darah B, agglutinogennya B, agglutinogennya alfa, dia bisa menerima dari golongan darah B dan O, dia juga bisa memberikan ke golongan darah B dan AB. Sedangkan golongan darah AB itu agglutinogennya A dan B tidak memiliki agglutinogen, kemudian dia bisa menerima dari golongan darah A, B, AB, dan O. Sedangkan golongan darah O dia tidak memiliki agglutinogen, agglutinogennya alfa dan beta, dia bisa memberi ke golongan darah A, B, AB. Diulangi, memberikan pada golongan darah A, B, dan AB. Contoh transfusi darah ini bisa kita lihat, nah seperti ini. Yang bagian kiri itu adalah donor dan yang bagian kanan itu adalah resipien atau penerima. Golongan darah A bisa memberikan pada golongan darah A, tetapi golongan darah A tidak bisa memberikan pada golongan darah B. Nah, sekarang organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem peredaran darah? Ini kita lihat, itu yang utama pada sistem peredaran darah itu pada jantung. Jantung dan pembuluhnya, ini kita bisa lihat darah mulai masuk pada serambi kiri, kemudian dia menuju ke bilik kiri, kemudian ke bilik kanan dan serambi kanan, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bisa kita lihat pada bagannya. Ini peredaran darah, pada peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil, mulai dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, dia menuju ke pulmo, menuju ke jaringan, menuju ke vena, lanjut ke serambi kiri. Sedangkan kalau sistem peredaran darah sistematik, itu kalau kita lihat mulai dari bilik kiri, kemudian dia ke aorta, menuju ke tubuh bagian atas dan bawah, dan menuju ke serambi kiri. Ini sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Ada banyak sekali contohnya, diantaranya adalah hemofilia, thalassemia, sickle cell anemia, leukemia, erythroblastoma fetalis, jantung koroner, sclerosis, varices, dan elephantiasis. Anemia
Anemia dalam bahasa Yunani itu artinya tanpa darah. Adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Sehingga anemia itu biasa kita sebut dengan penyakit kurang darah. Leukemia. Leukemia itu adalah jenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang belakang dan jaringan getah bening. Semua kanker bermula di sel yang membuat darah dan jaringan lainnya. Biasanya sel-sel akan tumbuh dan membelah diri untuk membentuk sel-sel baru yang dibutuhkan tubuh. Saat sel-sel semakin tua, sel-sel tersebut akan mati dan sel-sel baru akan menggantikannya. Sehingga leukemia ini biasa kita sebut dengan penyakit kanker darah. Yang berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik atau turunan, merupakan suatu bentuk kelainan perdarahan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya di mana protein yang diperlukan untuk pembekuan darah tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit. Penyakit ini ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku secara normal. Yang berikutnya, nah ini penyakit yang sudah sangat populer sekali yaitu varises. Varises ini disebabkan oleh pembuluh darah kaki yang melebar karena tekanan darah sehingga fungsinya sedikit terganggu dan mengakibatkan pembuluh darah terlihat. Itu biasanya warnanya biru, merah atau kebiruan. Thalassemia itu adalah kelainan darah yang biasanya terjadi pada faktor keturunan. Gejala yang timbul pun berkisar pada rendahnya kadar sel darah dalam darah. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah kardiomiopati. Lain dari daftar penyakit dan gangguan sistem peredaran darah termasuk kardiomiopati yang disebabkan karena melemahnya otot jantung atau miokardium sehingga jantung itu untuk memompanya itu lemah. Itu penyakitnya disebut dengan kardiomiopati. Berikutnya adalah arteri koroner. Penyakit arteri koroner dikenal sebagai penyakit jantung koroner. Itu sejauh ini merupakan penyakit yang paling umum dari sistem peredaran darah. Didiagnosis ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Hipertensi ini juga sama, sangat umum sekali, sering kita dengar atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Gangguan lain yang sering didiagnosis pada sistem peredaran darah. Angina ditandai dengan berat yang berulang, ketidaknyamanan dada dan nyeri disebabkan kurangnya pasokan darah dan atau suplai oksigen pada otot jantung. Sedangkan aterosklerosis itu adalah masalah sirkulasi darah akibat akumulasi deposit lemak dalam dinding pembuluh darah, terutama arteri. Sedangkan penyakit vaskular periferal itu adalah penyakit pembuluh darah perifer, mempengaruhi sirkulasi darah ke bagian tubuh yang ekstrim, termasuk lengan dan kaki. Penyakit yang berikutnya adalah hemeroid atau sering kita sebut dengan ambeien. Ambeien itu adalah pembesaran pembuluh balik pada daerah sekitar dubur atau anus yang diakibatkan karena aktivitas mengejan. Kemudian ada juga penyakit yang disebut dengan trobus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Penyakit yang berikutnya, yang terakhir yang akan kita bahas adalah erythroblastosis fetalis, yaitu rusaknya eritrosit pada bayi di dalam kandungan karena ibu aglutinasi dari antibodi ibu. Bila ibu berhubungan darah RH negatif dan embrio RH positif, terjadi pada kandungan kedua, kandungan pertamanya RH positif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem peredaran darah. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.